Baik, kita akan mulai dengan permasalahan untuk pelajaran akuntansi di SMA kelas 12. Seperti kita ketahui bahwa untuk pelajaran ekonomi di kelas 12 itu materinya adalah akuntansi, di mana hampir 95% materi di akuntansi adalah hitungan. Nah, eh, ada beberapa kendala dalam menerapkan atau menyampaikan pelajaran akuntansi untuk siswa-siswi. Beberapa kendala yang dihadapi di antaranya ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Faktor internal di antaranya adalah pertama ada tingkat keinginan anak untuk pelajaran yang ada hitungan itu kurang diminati oleh anak-anak. Biasanya anak-anak cenderung fobia melihat angka-angka. Apalagi kalau kita lihat di pelajaran akuntansi itu angkanya bukan kecil seperti di matematika. Dia ada yang sampai dengan ratusan juta, sampai mungkin dengan miliar, yang akhirnya uh, kita melihatnya angkanya nolnya banyak. Perhitungannya seperti itu. Jadi biasanya tingkat keinginan untuk pelajaran yang ada hitungannya kurang, ya, apalagi untuk akuntansi yang memang angkanya cenderung besar. Terus yang kedua adalah tingkat ketelitian dalam menuliskan angka juga kurang. Misalnya kurang nol atau mungkin di belakang nol ada koma terus 0,220 ya untuk menyatakan rupiah. Nah, ini tingkat ketelitian dalam menuliskan angka untuk pelajaran akuntansi juga kurang, yang akhirnya kalau di pelajaran ekonomi yang akuntansi ini 1 0 saja terkadang berpengaruh sangat material. Harusnya ingin menulis 100.000 misalnya jadi 1 juta. Nah, ini kan menjadi sangat material, apalagi misalnya kalau yang dipakai contoh perusahaan adalah untuk angka tadi adalah perusahaan yang kecil. Jadi angka 100.000 menjadi 1 juta itu menjadi sangat material, kecuali memang untuk perusahaan yang besar. Nah, tingkat ketelitian dalam penulisan angka juga sangat berpengaruh terhadap eh, faktor internal untuk pembelajaran ekonomi akuntansi. Yang ketiga, anak-anak terbiasa dimudahkan dengan penggunaan kalkulator dalam HP atau kalkulator manual. Jadi anak-anak cenderung sudah malas ngitung ke bawah menjumlah, padahal mungkin ini kan hanya menjumlah atau mengurang untuk pelajaran akuntansi ini. Jadi karena sudah terbiasa dengan kalkulator, akhirnya menghitung lebih cepatnya dengan kalkulator. Sedangkan nanti di dalam proses kalau kita assessment, entah dia ujian sekolah itu, kita tidak diperbolehkan menggunakan kalkulator. Hanya memang harus di faktor internal anaknya yang harus dibiasakan untuk tidak menggunakan alat bantu untuk pola penghitungan. Apalagi memang yang ini tidak rumus, hanya penjumlahan atau pengurangan saja untuk pelajaran akuntansi ini. Yang keempat adalah konsep tentang istilah debit kredit dalam transaksi yang terkadang membuat siswa kurang mengerti mana yang masuk ke debit, mana yang masuk ke kredit. Kenapa bisa jadi debit atau istilah jadi kredit, itu yang menjadi pemahaman konsep yang kurang dimengerti oleh banyak siswa. Walaupun kita sudah terangkan misalnya debit itu adalah menambah, kredit itu adalah mengurangi, tetap istilah-istilah itu tidak familiar di mata anak-anak. Yang kelima adalah siswa cenderung mencari jawaban instan dalam HP dengan googling dan kurang suka berproses dalam memecahkan masalah. Misalnya ada soal seperti ini. Nah, kalau ada soal yang diberikan kepada siswa, siswa cenderung mencari ada soal seperti ini enggak? Dia googling langsung ada jawabannya. Padahal harapannya mereka itu melakukan proses. Proses apa? Proses dari menghitung, menjumlahkan ke bawah atau mengurangkan. Nah, itu biar tahu tanpa penggunaan kalkulator itu juga bisa diselesaikan tanpa harus googling juga. Sebenarnya pola itu yang akan kita harapkan, tapi siswa biasanya cenderung lebih senang tidak semua sih, cenderung lebih senang mencari yang instan tadi untuk dapat menyelesaikan satu proses hitungan.
Yang keenam adalah kurang minatnya belajar akuntansi. Ya tadi, salah satu karena kendalanya, karena dia angka, terus, akuntansi itu identik dengan angka-angka, tidak bisa terbaca seperti, pelajaran yang lain, akhirnya mengakibatkan kurang suka untuk akuntansi. Mungkin untuk ekonomi masih bisa dibaca, mungkin masih lebih senang dibanding dengan belajar akuntansi. Nah, yang berikutnya adalah faktor eksternal. Nah, faktor eksternal yang, eee, mungkin, terjadi sehingga anak-anak kurang suka untuk belajar akuntansi adalah, satu, kurangnya metode pembelajaran yang diterapkan oleh guru, sehingga siswa kurang dapat mengerti pelajaran yang dipaparkan. Jadi metode pembelajaran yang digunakan oleh guru itu juga akan berpengaruh terhadap suka atau tidak siswa terhadap mata pelajaran yang ingin disampaikan kepada anak-anak. Nah ini, jadi kalau kita mengajar angka-angka berarti metode pembelajarannya lah yang harus dirubah dapat anak-anak menjadi suka pelajaran akuntansi. Yang berikutnya adalah kurangnya jam pelajaran untuk akuntansi untuk SMA sehingga kurangnya kedalaman materi. Kalau dibandingkan dengan SMK, pelajaran um, di SMA itu cenderung lebih sebentar waktunya, durasinya sebentar karena memang yang dipelajari hanya untuk perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Sehingga durasi waktu yang 4 kali 45 menit untuk akuntansi itu mengakibatkan kedalaman materi yang diterapkan kepada anak atau kedalaman materi yang kan anak peroleh itu tidak sedalam seperti di SMK. Nah, mungkin ini beberapa permasalahan bagaimana pembelajaran akuntansi itu menjadi banyak anak-anak yang tidak menyukai. Semoga ini bisa menjadi masukan atau menjadi pembelajaran bagi kita semua yang memang ini mengajarkan pelajaran akuntansi. Mungkin saja, terima kasih.